yang menurut saya sih lebih baik dari Ignite 7 pendahulunya. Ini satu nilai plus yang saya rasakan. Pertama kali lihat. So ini secara spesifikasi sebetulnya cocok buat pemula-pemula yang pingin smash-smash kenceng, yang pingin... Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glasses Official. Dan kali ini teman-teman, saya hadirkan satu raket yang pendahulunya itu viral banget. Jadi ini adalah the next generation raket yang sempat viral di beberapa tahun terakhir. Dan asiknya ini adalah dari brand Li-Ning. Dan sekaligus ini adalah jadi jawaban dari kawan-kawan yang beberapa waktu lalu banyak request untuk review raket ini. Nah, kita langsung buka aja deh, biar tidak berlama-lama. Nah, kemarin saya beli di Pro Champion ya teman-teman ya. Nanti link pembeliannya saya taruh di kolom deskripsi. Siapa tahu teman-teman nanti berminat ngambil raket ini. Dan kemudian ini ya, packing boxnya tebel, bentuknya kubus kotak persegi panjang, solid banget. Kita coba langsung buka. Yap, ini dia teman-teman. Ada tas dari Pro Champion, cover kain untuk tempat raket. Kemudian ya, dapat kaos Li-Ning-nya. Tuh. Ukuran apa ini ya? M. Ya, M ini ya lumayan pres sama saya kalau M ini ya. Oke, ini ya. Bagus sih, lumayan bagus nih. Kemudian kita dapat juga di grip karet dari brand Li-Ning, teman-teman. Tuh. Oke. Kemudian kita langsung aja ke raketnya. Raket yang di beberapa tahun lalu tuh generasi awalnya viral banget. Banyak yang suka karena memang kategorinya raket ringan. Dan ini menjadi penerusnya. Yang seharusnya sih perbedaan produksi di beberapa tahun yang berbeda ya bisa disempurnakan lagi ya untuk feel, kemudian coloring dan sebagainya. Kita langsung buka aja. Yap, ini dia raketnya Li-Ning di series Ignite 8. Ini kayaknya tarikan 26. Saya agak lupa sih, kayaknya saya beli kosongan. Apakah memang sudah jadi bonus ya ini senarnya? Saya coba lihat di bagian senarnya, ini pakai senar apa ya? Kayaknya saya sih beli kosongan ya teman-teman. Cuma nanti coba saya lihat di faktur pembeliannya, apakah memang saya beli dengan senarnya atau memang ini sudah include pembelian. Dan kalau sebetulnya include, sayang sekali ya saya nggak ngelihat raket ini. Nggak request tarikan sih, tapi ini kayaknya tarikannya sih 27-an, 20, mungkin 26 atau 27 lbs sih. Kurang kenceng dikit tapi nggak masalah sih. Rada-rada bisa cocok sih dengan tangan saya yang wristnya belum sempurna 100%, belum sehat 100%. Kemarin beberapa kali kena cedera ya. Ya sebenarnya ini sesuai ekspektasi saya ya, karena ini benar-benar menurut saya ketimbang Ignite 7 yang lama teman-teman. Li-Ning Ignite 8 ini performa desain, coloring, finishing yang menurut saya sih lebih baik dari Ignite 7 pendahulunya. Ini satu nilai plus yang saya rasakan. Pertama kali lihat, pun salah satu faktornya kelihatan banget dari bagian shaftnya itu kelihatan slim ya. Karena memang di shaft raket ini memang katanya high tensile slim shaft. Jadi raket ini memang dikategorikan dengan shaft yang slim ya teman-teman. Jadi shaftnya nggak kerasa gede, lebih kerasa kecil banget. Oke, kita masuk bagian ke berbagian aja deh, biar teman-teman bisa ngerti secara detail penampilan dan juga spesifikasi secara keseluruhan dari raket Li-Ning Ignite 8 ini. Kita masuk di bagian konnya teman-teman, ada logo Li-Ning-nya yang seperti biasa, backgroundnya hitam, kemudian logo Li-Ning-nya gold. Di bagian gripnya ini masuk di grip ukuran G6 katanya Li-Ning. Kemudian seperti biasa di gripnya Li-Ning ini ada ya stiker keterangan lah terkait raket ini. Kemudian ada keterangan senar yang jadi rekomendasi dari Li-Ning. Kemudian ada material raket ini pakai bahasa Cina dan bahasa Inggris ya. Di sini ada seperti biasa logo Li-Ning berwarna kuning keemasan. Ada hologramnya, ada spesifikasi berat 5U. Gripnya G6 dan maksimal tensionnya di 30 lbs. Ya, salah satu kelebihan dari raket Li-Ning yang banyak disukai pemain-pemain amatir, pemula, berkembang pun sampai mahir adalah salah satunya raket-raket Li-Ning yang harganya terjangkau, bisa ditarik ya paling nggak 30 lbs sih. Itu jadi salah satu
satu hal menarik untuk banyak orang. Karakter finishing dari raket ini adalah matte ya. Jadi doff yang agak punya kilatan sedikit, ya bisa dikatakan doff lah, nggak mengkilat-mengkilat banget, nggak glossy-glossy banget. Kemudian kalau kita naik ke shaftnya teman-teman, ya Li-Ning Ignite 8 Speed Raket. Ya ini tulisan series di bagian shaft dari raket ini. Kemudian kalau kita putar sedikit, ada tulisan GeForce Superlight Full Ultralight Carbon Graphite. Kemudian ada tulisan faster than fast. Kemudian tulisan yang tadi saya sebutkan di awal, High Tensile Slim Shaft. Kemudian ada tulisan Head Heavy. Ya, dari shaftnya ini sih kita bisa bilang raket ini kan Ignite 8 di bawahnya adalah speed raket. Speed raket maksudnya raket yang cocok banget, yang dibuat memang sengaja untuk permainan speed. Dan kita ngerti raket speed itu butuh banget raket yang agresif. Makanya kenapa raket Ignite 8 ini sama seperti pendahulunya yang Ignite 7, beratnya hanya di 5U. Dan dari shaftnya ini kita bisa lihat ya karakter warna dari dominannya, yaitu perpaduan antara biru dan juga hitam. Dan kemudian ada kombinasi-kombinasi di bagian tulisan-tulisannya berwarna gold, bercak-bercak berwarna gold, ada tulisan-tulisan putih yang secara keseluruhan eye-catching banget. Dan katanya Li-Ning si Ignite 8 ini di bagian shaftnya masih punya karakter fleksibel kayak di Ignite 7 yang lama. Coba kita cek ya. Ya, ini fleksibel banget teman-teman. So, kayaknya sih karakternya bakal mirip banget dengan Ignite 7 yang bakal lebih cocok banget buat teman-teman pemula berkembang yang tenaganya memang kecil, yang butuh banget karakteristik shaft raket yang lentur biar pukulan teman-teman kebantu dengan dorongan lentur yang gampang dilakukan kayak gini teman-teman. Itu bikin pukulan kalian lebih jauh gitu pukulannya. Ini salah satu kelebihan dari shaft lentur yang menurut saya sih memang lebih cocok buat teman-teman pemula banget. Apalagi buat anak-anak yang baru main nih, bapak-bapak, ibu-ibu yang memang pingin nyarikan raket buat anaknya yang ringan-ringan, anak-anak kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raket ringan yang feelingnya berat kepala, shaftnya lentur, ini salah satunya teman-teman. Oke, kita coba langsung naik ke bagian T-joinnya. Ada logo Li-Ningnya teman-teman ya. Kita lihat di frame kepala raket ini memang karakternya ya box, kotak-kotak atau aero box. Kalau dari sini sih kelihatan box banget. Nah, mulai dari pinggir ke sini sampai ke sini. Nah, di ya seperempat bagian ini dan juga bagian sini teman-teman, itu dia punya aerodinamis yang lebih ketara banget. Jadi nggak box-box yang banget, agak oval gitulah bahasanya ya. Jadi lebih kelihatan melengkung di bagian pojok-pojok frame kepalanya ya. Nih, bagian sini. Oke. Kemudian di sini kita lihat ada tulisan seperti biasa, karakter tulisan raket-raketnya Li-Ning, Dynamic Optimum Frame, kemudian Aerotech Beam System. Ada tulisan yang agak berbeda dari beberapa raket-raket Li-Ning yang lain, Compressed Groove, kemudian ada Nano Power Frame. Dengan ada bahasa nanonya, biasanya frame kepalanya ya kecil, ya nano, ya nih kelihatan banget. Kemudian kita lihat di bagian luar frame kepalanya ada tulisan TB Nano di dua sisi yang berbeda dan gak ada tulisan lainnya lagi sih. Kemudian di bagian atasnya nih ada tulisan Ignite 8 teman-teman. Kemudian ini sebagai tambahan informasi bahwasanya raket ini frame kepalanya isometrik ya teman-teman, bukan compact. Jadi besar seperti biasanya, standar banget, bukan yang kecil teman-teman. Dan kemudian tadi ini lupa nih, saya belum konfirmasi ke Pro Championnya dikasih senar apa, tarikan berapa, dan di senarnya ini nggak ada keterangan. Mungkin biasanya AP6 sih ya kalau bonusan-bonusan gitu. Dan kalau lihat hitting sound-nya sih sebetulnya materialnya bagus ya. Hanya saja memang ini kayaknya senarnya sama tarikannya kurang kencang sedikit, jadinya hitting sound-nya kurang ngecering banget. Tapi ing-nya lumayan panjang. Yap, oke itu tadi teman-teman bagian per bagian dari raket Li-Ning Ignite 8 yang banyak banget di request teman-teman. Secara keseluruhan sih spesifikasinya mirip dengan Ignite 7, raket pendahulu dari raket Ignite 8 ini. Hanya saja memang ya saya rasakan desain raket ini lebih kelihatan eye-catching, rapih banget, lebih kerasa enak dipandang. Dan dengan harga raket ini yang kisaran berapa ya, kemarin saya beli kayaknya 600-an ya, 500 sampai 600 ribuan, saya rasa
sangat worth it banget ya untuk dimiliki ya. Apalagi Ignite 7 itu banyak banget yang suka. Pun banyak juga konten kreator yang punya koleksi Ignite 7 itu, terutama konten kreator yang cewek-cewek. Karena memang raket ini lebih gampang dipakai buat pemain-pemain amatir yang tenaganya rendah, tenaganya kecil. Sebelum kita tutup teman-teman, kita coba ukur ulang ya, verifikasi apakah spesifikasi raket ini sesuai banget, berat 5U, balance point-nya head heavy. Kita timbang coba ya teman-teman. Ya, 5U-nya raket ini sih udah masuk di 82 gram ya. Dan apakah memang raket 5U-nya Li-Ning itu kayak raket-raket brandnya Apex kan 82 gram itu masih masuk di 5U. Dan karena beberapa waktu terakhir kemarin saya Li-Ning X-Force Cannon 5U, saya dapatnya 82 gram. Kemudian yang terakhir sendiri itu yang Li-Ning Blaze 100 itu 5U dapat 82 gram. Kemudian yang GeForce X5 pun sama. Nah, itu jadi pertanyaan tersendiri buat saya pribadi ya. Beberapa kali datengin Li-Ning kok 5U-nya masuk di kategori berat yang 4U. Apakah memang plus minus produksi? Kok bisa gitu ya? Sorry teman-teman. Saya agak lupa. Raket ini kan udah disenarin ya. Udah ada senarnya nih, kosongan ya, masih grip bawaan ada senarnya. Jadi raketnya berarti di kosongannya minus 3 gram. Biasanya kalau dipasangin senar tuh nambahnya 3 gram. So berarti beratnya 79 gram kosongannya, dan itu bener. Sorry teman-teman, saya agak lupa banget. Terlalu asik nge-review raket ini. Gara-gara beberapa waktu lalu 2 raket Li-Ning yang terakhir saya review kan kosongannya 82 gram juga. Jadi kebawa-bawa sampai sini ya. Dan saya bersyukur sih dapat raket Li-Ning Ignite 8 ini dengan spesifikasi bawaan yang real banget. Tapi balance point-nya belum saya timbang teman-teman. Sekarang coba kita timbang balance point-nya. Kayaknya sih didapat sih head heavy sih. Mendekati bagian ini apa namanya? Bagian T-joint-nya. Nah, benar 315. Berarti kalau di sini 315 teman-teman ya. Berarti di kosongan biasanya ngurang 10 mm atau 1 cm. Jadi balance point kosongannya di 305 mm. Kurang lebihnya teman-teman. Bersyukur banget raket Li-Ning Ignite 8 saya dapatkan dengan spesifikasi yang real banget. Setelah 2-3 raket Li-Ning sebelumnya saya dapat spesifikasi yang rada kurang pas lah, terutama dari beratnya ya. Dan jadinya sih secara keseluruhan ini raket worth it banget ya, dengan spesifikasi berat yang real banget. Berdasarkan pengalaman saya sih teman-teman bakal bisa dapat raket Li-Ning tuh di spesifikasi yang agak-agak mencela gitu, ada agak-agak berubah dari spesifikasi bawaan pabriknya. Tapi ya secara keseluruhan sih raket Li-Ning di harga 500 ribuan sih masih banyak banget disukai pecinta badminton ya. Di banyak daerah kayak di Aris Sport kemarin di Bandar Lampung yang saya datengin dari rumah saya 1 jaman lebih kurang lebihnya, itu pun ya raketnya yang dijual secara offline yang banyak laku di brandnya Li-Ning. So ini secara spesifikasi sebetulnya cocok buat pemula-pemula yang pingin smash kenceng, yang pingin make raket karakternya berat kepala, dipakai sering nembak dan tangannya nggak gampang cedera. Ini salah satu opsinya. Dan sementara segitu dulu teman-teman, nanti kita lanjutkan ke feel pemakaian raket ini ya. Untuk selanjutnya pun testimoni dari kawan-kawan. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa terus berolahraga, selalu tepak bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.